Halo everyone, selamat datang di channel gue, Tibeng Aditya. Di video kali ini kita nggak bakal breakdown ya. Gue nggak bakal pretelin satu-satu. Kemarin telanjangin videonya si Cece ya. Asal jangan orangnya aja. Jadi gini guys, tadi sore itu IG gue tuh banyak banget DM-nya. Pada nanyain, bang kenapa ini, kenapa itu, kenapa Cece sama Ahong live-nya. Gue sampai puyeng bacanya, itu semua pertanyaannya. Jadi gue putuskan akan lebih baik gue akan jelaskan di YouTube aja, biar semuanya pada paham juga, dan biar orang-orang yang nanya ke gue tuh paham, dan orang-orang yang belum tahu nih tapi mau tahu itu kenapa Cece bisa bareng Ko Ahong live. Minta maaf, sebenarnya siang sebelum itu gue udah dikasih info kalau si Cece bakal temuin Ko Ahong. Nah sebenarnya gue udah paham guys, gue udah tahu kenapa si Cece itu mau ketemuan sama Rudy Ahong gitu, mau dimediatorkan dengan Ko Ahong. Nah gue udah paham sebenarnya. Ini penjelasannya kayak gini. Sebelumnya itu kan ada salah satu channel, Rudy Sport Channel apa ya, kalau nggak salah, di video itu menunjukkan seakan-akan Ahong ini sedikit lebih support ke Cece karena di tim bela diri bersatu itu ada Bang Theo. Nah kok Ahong ini udah bilang nih, dia sendiri yang bilang tuh kalau dia akan selalu ingin berseberangan dengan Bang Theo karena dia mau kalau Bang Theo lurus dianya yang bengkok, ya gitu. Dia yang bengkok, Bang Theo yang lurus gitu. Karena dia nggak mau satu gitu, seumur hidup bakal musuhan, itu katanya. Ya udah kita sama-sama lihat aja, denger aja apa yang dibilang Ko Ahong dalam video itu. Gosipnya Ahong sempet nggak setuju sama Cece, tapi setelah di sana ada Theo jadi setuju. Nah, itu bukan gosip, emang bener kok. Ya. Kenapa bang? Saya kan tidak mau dianggap sebagai orang yang bersatu dengan dia. Kenapa? Sampai mati juga tetap musuhan sama dia. Tapi itu kan momen lu sama dia tuh sama Theo tuh satu pendapat bang sebenarnya bang. Enggak, kalau dia berpendapatnya A, gue bakal B. Gitu sih. Berarti lu setuju? Ya, yang lurus gue belokin. Ya. Asal beda aja gitu. Ya, yang belok gue lurusin. Oke. Oke, paham ya. Nah, karena itu si Cece lebih respect ke Ko Ahong daripada ke tim bela diri bersatu. Dan si Cece ini nganggep kalau Ko Ahong ini dia lebih berpihak kepada si Cece walaupun sedikit gitu ya. Dan itu adalah salah satu penyebabnya. Tadi kan gue di-tag-in tuh live-nya dia. Ya udah kan gue lihat. Gua kira Ko Ahong ini bakalan bijak. Dan ternyata kagak. Kecewa gue. Ko Ahong ini kan sebagai mediator dan itu nggak salah sama sekali, tapi seakan-akan dia lebih agak mendukung gitu, agak berpihak kepada si Cece-nya. Itu membuat gue sangat kecewa sih, mengingat Ko Ahong ini adalah praktisi bela diri dan juga fighter MMA, dimana itu masalah yang penting bagi bela diri Indonesia itu harus yang bersatu. Di sini gue lihat sih konyol banget sih menurut gue ya, hanya karena ada Bang Theo di dalam tim bela diri bersatu dia nggak mau gitu. Ko Ahong ini orangnya baik men, orangnya baik. Di sini gue nggak bakal gilek-gilekin Ahong ya. Kalau mau mengangkat bicara tentang yang tadi, tentang Ko Ahong ngomong ini itu, berpendapat ini itu gue serahkan aja sama abang-abang fighter yang lain. Karena masalah gue bukan sama dia, masalah gue masih Cece-nya, sama tim halunya. Ya, jadi itu yang gue sayangkan banget tadi, terlihat Ko Ahong ini lebih berpihak kepada si Cece, mulai dari pertanyaan, mulai dari memotong perkataan gitu kan. Apalagi pas ditanya itu real apa edit, real, dibilang udah selesai. Nah di situ gue nggak terima ya men. Ini pendapat gue ya, ini pendapat gue dan ini hak gue buat berpendapat gitu. Dengan pikiran gue tuh udah menyangka duluan sebelum live. Mereka itu kan briefing dulu, mau nanya apa, pertanyaannya harusnya sampai mana, bolehnya memanjang kemana, merujuk kemana, gitu loh maksud gue yang ada di otak gue. Jadi kalaupun ada mediator ya, ada mediasi, sebaiknya tim bela diri bersatu, walaupun satu orang itu ada di situ. Misalnya pas ditanya nih, kan si Cece bilang tuh, editan nggak yang ngocen beton, mukul duren, hindarin peluru, real nggak? Iya real katanya. Terus dibilang gerakannya real. Iya emang gerakannya real, tapi pecahnya enggak. Kalau gue yang nanya, gue bakal nanya tuh. Dibilang iya real, pecah nggak? Sama tangan lu nggak pecahnya? Gue bakal nanya kayak gitu. Dan kalau ada tim bela diri bersatu, mereka juga pasti nanya gitu. Real nggak pecahnya? Durennya real nggak ditonjok, kena tangan, hancur sama tangan, dan batunya juga hancur sama tangan, real nggak? Dan pertanyaannya itu cuma sampai sono. Ya real katanya. Nggak ada unsur editan, nggak ada. Ya ada diedit, ya edit ada, masukin suaranya diedit, musik ya. Terus cutting supaya nggak lama, cutting cuman beberapa frame.
bukan editing pas pecahnya. Sedangkan yang kita butuhkan itu bukan jawaban itu bukan jawaban sama sekali bagi gua dan bagi kita. Itu ngeles tuh nggak lu, itu cuma ngeles doang. Kalau ada anak psikologi tuh diserang tuh. Jadi kalau ada yang nanya ke gua tadi tuh, Bang Ahong itu timnya BDB ya? Masuk tim BDB kok dia bilang mewakili gitu? Enggak, gue bilang enggak. Bang Ahong itu enggak termasuk tim bela diri bersatu, karena di dalam tim bela diri bersatu itu ada Bang Theo dan dia menolak karena alasan itu. Di situ gue lebih respect kepada Bang Rudy Golden Boy sama Bang Suwardi, tau gak lu? Mereka tuh musuh musuh bebuyutan men. 3 kali kalau nggak salah tanding di oktagon tuh. Tapi lihat pas masalah ini emang bener-bener bawa nama bela diri bersatu dia berdua tuh. Padahal dia musuh bebuyutan. Di situ gue lebih respect sama Bang Rudy Golden Boy sama Bang Suwardi. Ini sorry Ko Ahong, gue jujur aja nih sebagai praktisi bela diri dan juga fighter MMA yang aktif gitu. Gue ngerasa itu kurang serak aja sih di hati gue. Gue yakin di lu juga gitu. Nah si Cece ini berpikir dia itu berharap banyak kepada Ko Ahong sebagai mediator supaya pas dia ketemu Ko Ahong, Cece minta maaf, masalah kelar. Dan ternyata belum kelar sama sekali. Dan ini malah kayaknya bertambah runyam. Kenapa? Karena giliran Rudy Ahong tuh yang diserang sama netizen. Ini pendapat gue lagi ya. Kalau emang Ko Ahong ini berpikir dulu tuh, bener nggak ini yang gue lakuin gitu. Seharusnya kan dia tahu tuh kalau ini akan berdampak ke dia. Maksudnya itu berdampak kepada fansnya dia. Fansnya berkurang apa gimana gitu kan. Itu kan harus dipikirin juga ya kan. Jadi yang pasti itu semua ya terserah Ko Ahongnya juga. Tapi kan juga tetap gak ada jawaban yang bukan kita inginkan, jawaban yang bukan kita tunggu-tunggu selama ini dengan cara pembuktian. Walaupun dia bilang real ya. Saya ditanya tuh, itu video yang hancurin beton real nggak? Real katanya, pakai tangan. Iya real. Justru dengan dia bilang kayak gitu, masyarakat netizen yang budiman tuh bakal tambah hajar tuh. Buktiin pasti kayak gitu. Nah yang repot siapa? Ya lu sendiri, tim halu. Gue gak habis mikir. Itu lidah itu kegembok sama apaan anjir? Sama gembok neraka kali ya. Susah banget buat jujur gitu. Padahal udah pada kebongkar nih. Kemarin Chandra Leo bikin re-edit video tentang dia. Kebongkar juga. Jelas ya kan? Di video gue juga sangat jelas. Frame by frame gue liatin, bahkan gue liatin cara maskingnya pas golok siluman tuh, yang editornya lupa masking rokok. Nah di situ masyarakat belum menerima, bakal tambah kacau ini. Dan beberapa jam setelah itu, Bang Mustadi ngepost di IG-nya, Bang keluar atuh Bang. Nah, Bang Mustadi ngepost di IG-nya tentang pendapat video yang tadi. Dan lu pikir udah kelar? Belum sama sekali cuy. Kita lihat aja nih kata-kata Bang Mustadi. Oke, buat DCC ya. Saya tadi lihat udah nonton semuanya. Jadi kalau Anda mau berkata maaf, mau klarifikasi, Anda tahu harus datang ke siapa. Ya, jangan salah orang, jangan salah datang kemana, karena tidak akan berguna. Lalu apa yang bela diri bersatu minta dari awal 5 hal itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan bisa ditawar. Mengenai video-videonya yang diduga telah membodohi publik, harus diklarifikasi dan diakui kalau memang itu adalah hasil editing. Kalau Anda tidak membuktikannya, selesai. Oke, buktikan, selesai. Sparring persahabatan, selesai. Titik. Datanglah ke orang yang benar. Jadi jangan salah orang. Oke? Jangan ngebias kemana-mana, dan kasus belum saya tutup. Oke, buat para pecinta bela diri, saya tidak akan biarkan ini berterus-terusan kayak gini. Kawal. Oke, mohon yang lain akan mengawal ini semua. Tim bela diri bersatu, semua rakyat pencinta bela diri, masyarakat yang mencintai bela diri, ya, yang ingin bela diri lebih maju tanpa adanya pembodohan. Oke, sampai ketemu. Cakep. Demi apa ya? Gue suka banget lihat ini. Suka banget gue. Gue ulang-ulang cuy kata-kata
Suka banget nih sama postingan ini. Gua ulang-ulang tadi, serius. Mantep lah bang, mantep. Cinta gua sama lu. Nah, yang dimana Bang Mustadi itu udah bilang, ente salah orang. Si tim Halu ini, lu Cynthia, lu salah orang. Lu kalau mau minta maaf, jangan ke Ko Ahong. Lu bisa aja meminta dia sebagai mediator, iya. Hujan. Ini kalau berisik dikit, sorry ya, soalnya di luar hujan. Nah, jadi kan udah jelas tuh. Ini langsung Bang Mustadinya yang ngomong dari tim Bela Diri Bersatu. Orang yang sangat jelas ya. Jadi buat lu Cece, tim Halu, ini belum berakhir ya. Kalian tuh cuma punya 2 pilihan. 1, buktiin. Kedua, itu mengakui kalau itu semua bener editan. Ya, bener editan. Dan cuman jalan yang nomor 2 itu ya. Yang kedua itu, lu harus akuin kalau itu editan, udah kelar. Oke? Kalau lu mau yang pertama, pembuktian. Ini pembuktiannya ada 2 ya. Buktiin yang 5 hal yang dibilang Bang Mustadi tadi, 5 hal, dan itu nggak akan pernah berubah. Dan sparring gini, kalau mereka buktiin, hujannya makin gede cuy, udah lanjut aja ya. Nih, kalau mereka emang buktiin nendang beton sampai hancur, nggak bisa, pasti nggak bisa. Lu pada bakal diserang habis-habisan, tetap diserang habis-habisan, hancur udah lu. Kedua, sparring. Dan seandainya mereka ngambil jalan sparring, ya lu kalah lah, buset deh. Ya gue yakin 40 tambah 200 kurang 5, kurang lagi yang di rumah sakit, sisanya patah tulang, ya pihak MMA menang lah. Gue yakin itu, yakin. Lu yakin, gue tahu. Jadi seneng gue. Jadi intinya gitu ya, cuma 2 dan cuma 1 jalan yang paling terbaik untuk kalian ya, Halu. Yaitu dengan cara mengakui itu fake editan. Dan gue yakin banget masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu nerima lu lagi ya. Itu pasti nerima kalian lagi, pasti, gue yakin. Dan lu masih bisa tetap berkarya dengan gak ada tekanan lagi. Kalau kayak gini tekanan lu itu banyak cuy. Beban hidup kalian itu berat sekarang. Jadi kayak gini guys, mereka itu yang paling penting ya, gak boleh berantem tuh si Halu semua tuh nggak boleh berantem. Masalah makanan nggak boleh rebutan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena kalau ada satu aja orang dalam tim mereka berselisih paham atau apalah gitu kan, berantem tuh, dia cabut, dibongkar sama yang keluar dari timnya tuh. Nah, kan bisa bikin kacau tuh dari tim-timnya tuh. Nah itu dia mereka mempertahankan solidaritas mereka semua di timnya gitu. Dia pasti kayak gitu sekarang. Harus erat tuh hubungannya. Dan yang harus lu tahu, ini bukan ujian buat lu ya, ini azab. Oke? Azab. Karena ada 3 hal cuy yang kita harus tahu, kalian harus tahu, lu tim Halu harus tahu. Ada 3 men. Azab, ujian, istidraj. Azab bagi orang yang ya kayak gitu, bohong mulu, nggak beriman, maksiat mulu, dosa mulu yang dibikin sama dia. Nah itu azab tuh. Gua azab buat lu, netizen azab buat lu, kami azab buat kalian. Bukan ujian, beda ujian. Ujian hanya untuk orang beriman. Lah ente semua gimana cara gue bilang berimannya? Alasan gue bilang lu beriman tuh dari mana? Dari sudut mana? Dari sudut pandang mana gue harus bilang lu beriman? Jangan kocak dah lu. Nah istidraj, orang gak beriman, gak pernah sholat, gak pernah ini, gak pernah itu, kerjaan semua maksiat aja kan. Tapi rezeki lancar, sakit kagak ada, uang banyak, pokoknya enak lah pokoknya, tapi gak pernah ibadah. Yang artinya Allah sengaja ngasih lu rezeki langsung buat turun ke lu, tapi itu semata-mata hanya untuk penangguhan azab lu pada hari kiamat. Gua kagak mau yang kayak gituan. Nah yang kalian ini azab ya, azab. Gua dan kawan-kawan yang lain dan netizen semua, masyarakat Indonesia yang selalu menuntut pembuktian, itu sebenarnya bukan jahat men, bukan jahat sama lu. Kita itu nyelamatin kalian dari dosa bohong, supaya ente-ente semua nih yang di tim Halu tuh kagak bohong mulu hidupnya. Contoh kayak gini, oke lu pembuktian, tadi kan apa tuh? Pembuktian tentang beton hancur, handstand 1 jari, mukul durian sama batu kalinya pecah. Gak bisa ternyata. Ya pasti gak bisa. Pertama, lu bakal tetap dihujat, lu bakal tetap jadi badut sosmed ya, badut sosmed. Kedua, sparring, kagak bakal menang. Lu tetap dihujat, lu tetap menjadi badut sosmed ya, badut. Dan itu akan turun-temurun tuh nanti anak cucu lu pade. Sejarah tuh, itu sejarah jelek, buruk banget tuh sejarah kayak gitu. Dan parahnya orang semua udah tahu kalau itu editing. Udah dibuktiin ternyata nggak bisa, ya makin parah lah. Sparring ternyata kalah, ya
makin parah, makin ngaco itu, makin bobrok hidup lu. Nah cuman satu men, satu lu akuin tuh, iya ini editan, minta maaf langsung, sebagaimana Bang Musadi udah bilang, langsung ke orangnya, langsung ke tim bela diri bersatu, karena lu salah tempat. Lu harusnya bukan ke Ko Ahong, itu salah ya Dek ya. Ini bukan masalah MMA nya, pihak MMA itu udah slow aja, udah slow, cuman ini masyarakat yang minta loh. Masyarakat udah minta gitu. Nah lu sebagai yang lu bilang public figure, lu tanggung jawabkan perbuatan lu. Gue bilang gue bisa push up 1 jari, gue buktiin gue nendang pilar, bisa nggak? Nggak bisa. Ya emang nggak bisa. Sampai hancur ya, nendang doang mah bisa gue, tapi hancur kagak. Gue nggak sakti. Gue kuat doang karena latihan, kuat doang ya. Semua orang kayak gitu. Jadi itu aja ya, tolong lu akuin gitu. Kita semua tuh ingin menyelamatkan kalian. Kalau lu terus kayak gitu, kalau lu buktiin terus orang bilang iya nggak apa-apa, lu tetap bohong. Sama aja tetap bohong lu. Karena itu memang editan. Kayak kemarin nendang duren, lu buktiin siapa yang nendang? Bukan lu Cece yang nendang, malah orang lain lu korbanin tuh. Kan ngaco lu. Dan lu pikir itu udah dibuktiin. Neng, lu tetap aja bohong. Walaupun dibuktiin sama orang lain, dosa bohong masih nempel sama lu. Karena yang sebelumnya itu emang editan ya, memang editan, lu gak mau ngakuin. Sekarang lu buktiin dengan orang lain yang nendang. Ya sama aja, pesen nasi goreng dikasih lontong gitu. Udah, lu jangan bikin malu sendiri. Tuh lihat, telur lu kan banyak tuh. Jangan perlihatkan bodohnya. Bodoh banget kelihatan kayak gitu. Jadi tolong ya, tolong jangan ikutin ego lu. Hati lu itu udah kelam, udah pekat hitamnya tuh. Sebagaimana yang dibilang Rasulullah SAW tentang hati segumpal darah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka seluruhnya juga baik. Kalau itu buruk, ya seluruhnya juga buruk. Nah itu hati. Dalam hadis lain, kalau lu bermaksiat, Allah memberi lu titik hitam. Titik hitam dalam hati lu. Maksiat lagi, hitam lagi, hitam lagi, sampai hitam itu pekat. Dimana itu udah gelap semua hati lu, udah setan semua tuh isinya. Nah maksiat, bohong, terus-terusan bohong, itu namanya maksiat. Belum lagi hartanya. Lu bohongin orang banyak dengan atas nama Allah, lu pikir itu halal. Duit yang lu dapet tuh dari konten lu halal gitu. Bohong kayak gitu. Kagak. Secuil daging yang tumbuh dari harta yang haram, haram baginya surga. Hadis sahih cuy. Jangan macam-macam loh. Apalagi pas dia bilang tuh, bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Sit man, sit down. Dan parahnya lagi, lu fitnah gua. Karena banyak yang DM gua, banyak komen ke gua, nge-tag gua juga. Kalau lu bilang gua ngedit video lu dulu, gua komentarin. Cuy, lu pikir gua sekotor itu apa? Gua orang yang beragama ya, gua orang yang beriman ya. Hal kayak gitu mustahil dan tidak akan pernah gua lakuin. Catet ya, nggak akan pernah gua lakuin. Dan ternyata bukan gua doang yang kena fitnah. Banyak. Fitri itu yang silat tuh, yang juara silat tuh. Ternyata lu fitnah juga. Itu lu kena pasal loh. Belum penistaan agama. Seolah-olah lu bilang Allah itu mendustakan ayatnya. Lu kena pasal itu cuy. Fitnah ke gua dan ke yang lain. Pembodohan publik dengan pembohongan yang masif. Lu bisa kena UU ITE tuh. Gue bisa aja seret ke ranah hukum. Lu gak bakal mau main hukum sama gua. Kagak bakal mau lu. Dan banyak juga kasus yang bisa dinaikin dari lu. Lu kan bunuh orang tuh 5 berapa tuh. Di rumah sakit juga mati. Patahin tulang. Kan bisa aja diusut. Urusan polisi kan bisa aja dituntut. Ya kan? Tapi kita udah berbaik-baik tuh. Lu cuma ngaku doang. Ngaku. Kalau nggak buktiin. Nah itu lagi. Kalau lu buktiin lu tetap aja. Lu nggak bakal bisa buktiin semua yang diminta itu. Nggak bakal bisa. Sparring lagi. Aduh mak. Udah deh, udah. Ini cuma satu ya. Ngaku minta maaf udah. Masyarakat akan nerima. Lu berkarya lagi tanpa beban. Enak hidup lu. Uangnya halal. Makanya tuh otak yang banyak gelar dipakai, jangan bodohnya doang diliatin. Dan ini juga nih mau gue sampai nih, kalau lu udah ngaku ya itu editan, lu take down semua. Gue bakal take down juga video-video gue yang bahas yang bongkar editan lu. Gue bakal take down juga. Lu ngaku dulu bilang itu editan, oke clear, gue akan take down juga video-video gue. Siap, gue sepakat akan itu. Jadi itu ya buat teman-teman yang nanya tadi tuh, kenapa Cece bisa ketemu Ahong, kenapa bisa Ahong di sana, kenapa ini, kenapa itu. Nah itu ya, itu tadi sebabnya kenapa Cece temuin Ko Ahong, karena dia berharap banyak sama Ko Ahong, karena Ko Ahong seperti mendukung dia. Oke ya, paham ya? Jadi gitu ya tim halu nih, kita ini udah baik, ingin menyelamatkan kalian
dari dosa besar, dosa bohong ya. Ngaku aja udah. Orang udah pada tahu itu editan, udah ngaku aja. Tapi kalau kalian masih kekeh ya bukan muka tembok lagi ya, muka beton. Beton. Pikirin juga masa depan anak cucu lu nanti. Karena pas lu lahir ya, pas lu lahir itu banyak yang doain untuk lu jadi manusia yang soleh, yang solehah, yang bener, yang bermanfaat. Bukan kayak gini. Coba lu flashback lagi tuh pas lu lahir. Nih gue punya anak ya, gue doain dia selalu. Gue gak mau anak gue kayak gitu, gak mau. Tolong ya, tolong. Ngaku. Udah, masalah kelar. Kalau enggak, kita lanjutkan. Karena lu bawa nama Tuhan gue gak terima, oke? Jadi juga nih, gue jawab tuh komen-komen netizen yang doain gue jodoh sama Cece. Sorry ya, gue udah punya bini gue cakep, saking cantiknya tuh, saking ayunya, wajahnya ditutupin tuh, supaya laki-laki lain kagak dapat fitnah tuh dari bini gue, ya, cakep dia cakep, udah, anak gue cakep, kayak gue, Masya Allah. Oke ya, semoga terjawab penjelasan tadi, buat semua teman-teman yang support gue, thank you banget, pokoknya gue sayang deh sama kalian nih. Oke guys, gue pamit undur diri. See you in the next video. Gue Tibeng Aditya, sign out. Hey, kita belum menyerah.